Kembali lagi di Kesel Aji News. Kali ini kedatangan Priska Barusego. Priska Barusego nih komik cewek favorit gue Prisi Indonesia loh. Masa sih? Kalau komik cewek terlucu Musdalifah. Musdalifah. Tapi kalau favorit gue itu lu kayak metal banget menurut gue gitu ya. Kayak maksudnya jarang loh. Maksudnya kan gue di Ketawa Club lama, terus kayak gue di MLI lama gitu. Jadi gue tuh jarang ngilu denger orang stand up sebenarnya, Pris. Gak banyak nama-nama yang bisa bikin gue kayak anjing peribat deh ini materi anjing elu Bang Abe, Fahri Jaksel juga brengsek juga tuh. Berarti lu sukanya yang ini dong, yang dark emang? Enggak, maksudnya gue suka dark nih, tapi ternyata ada beberapa orang yang ketika gue denger mereka stand up kayak gue masih punya batas ternyata gitu. Maksudnya gitu. gue ketawa juga, tapi Okay. kayak anjing ini perih banget nih. Gue nonton lu di Slow Burn acara Bang Abe tuh gue sampai di tahap kayak yuk ganti premis yang lain dong please dong. Sedangkan Priska di atas panggung kayak dan juga teman-teman abis itu gitu kayak aib banget nih orang. Lanjut tanpa beban gitu ya. Gitu. Kesel Aji News, Kesel Aji News, berita tolol. Lu ini siapa Pris? Komika favorit luar negeri? Top 3? Favorit luar negeri? Jujur gue gak terlalu ngikutin. Oh, lu gak terlalu ngikutin Gak ya? tahu. Kalau Indonesia deh? Gak terlalu ngikutin. Tapi stand up-nya doang ya, kita gak bahas mau dia di konten gimana, mau dia filmnya apa atau apa. Kalau stand up off air nih, lu tahu gak gue paling suka belakangan ini? Akim. oh iya, Gue suka banget Akim Bagil. itu gak bisa ditiru Gak kalau bisa. itu. Nah, gue suka sesuatu yang gue gak bisa tiru. Iya kadang gitu sih, iya kadang gitu sih. Kita suka sama hal yang kita nggak bisa lakuin gitu ya. Gitu. Kayak gitu Kalau ya. yang bisa kita lakuin itu lebih ke kita tuh suka untuk mempelajari. Benar. Kayak gue suka Bang Adri, itu gue tuh untuk mempelajari nih orang gimana ya bisa mikir kayak gitu. Betul. Kalau Akim Kalau itu Akim kayak gue suka karena gue menikmati. udah enjoy aja deh gitu ya, enjoy aja ya. Iya, lu tampilnya gue nikmatin banget Akim. Lu goyang nggak sih Pris kalau tampil abis yang gitu-gitu? Maksudnya abis yang pecah banget, blar berikutnya Priska gitu. Iyalah. Iya kan? Pastilah. Makanya gue pas nonton Akim itu di Stand Up Fest, sampai bini gue aja bukan komik tuh kayak Ate gimana yang abis ini yang gitu. Gue juga pas nonton terus kayak pas Cing Abdel kan gede banget kan gue kayak Firza di belakang panggung lagi ngapain temen gue ini di belakang panggung ya kan pasti tuh. Terus pas gue tanya Fir lu gimana tadi, wah gue dari berdiri bang sampai duduk, gue sampai pengen duduk di lantai gue dia bilang. Iya, gue Panik Akim kan dia. pernah sepanggung Di openernya Bang G di Jakarta. Goat ya. Iya, gue Akim Bang Gitong. Lu tahu nggak gue sama Bang Gitong saling tolak-tolakan, nggak ada yang mau di akhir. Akhirnya rundownnya gimana? Gitong dulu atau lu dulu? Gitong dulu, gue Akim. Baru Bang G. Iya, seharusnya bener. opener undangan itu di luar Hakop itu Iya. tuh harusnya tuh dia awal. Hakop tuh baru nutupnya pokoknya kayak kalau sesuai rundown harusnya tuh Akim, Gitong gua. Ya jangan Gitu. dong. Nah, Jangan gue nggak lah. mau dong. Gue bilang, gila ini habis nih tawanya udah diambil Akim semua. Gue juga pengen nonton Akim. Gue bilang gitu. Jadi, Gue juga pernah sih waktu itu ulang tahun stand up Indo kalau nggak salah. Bang Ajis bikin di Duck Down gitu kan. oh iya. Nah terus gue tuh mungkin karena waktu itu konten Jaksel lagi rame, jadi dia naruh gue headliner kan. Terus kayak bang gue setelah siapa? Habis Frimawan gitu. Gue bilang jangan dong, masa gue boleh gak sih gue dulu bang, baru Bang Indra gitu. Udah ini kan penonton lu semua bla 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 gitu sama waktu itu Mahal Lucu di Bandung kan. Itu gue setelah podcast Demam Tinggi, gue bilang gue jadi habis mutan, gila gimana nyaingin. Akhirnya gue bilang ke Bang Adri dan dipindahin lah gitu. Iya. Kita tahu kok kapasitas kita ya kan. Iya males tahu abis mutan-mutan itu kayak oke sekarang sadar kok. gue baru nikah teman-teman peduli apa orang-orang itu abis ngeliat Demam Gue juga Tinggi gitu, kan. gue cukup sadar kok. Jadi kalau ngefans Akim, apa favorit ya untuk sekarang. Tapi kalau dari dulu sampai sekarang Ali Akbar. Nah itu juga ini juga tuh Pris. Gue sebenarnya semi-semi kayak ngeliat Akim, gue ketawa banget tapi kayak ini nggak bisa gue Iya. jurusnya gue nggak nemu nih setelah aneh kan. Dari dulu gue suka banget Ali, dari Jogja, dari kita masih panggung open mic, gue udah yang kayak ini orang Kok bisa gitu ya? gimana Iya, kok bisa gitu Kok ya? bisa hal seremeh itu dikulik sehabis itu gimana sih gitu loh kayak. Iya. Itu Ali sih. Ali yang nggak bisa gue tiru juga. Sama kayak kalau di Stand Up Fest tuh Fajar Nugra tuh tahun lalu. Oh iya. Iya kan? Iya. Dan itu tuh kayak materi what if yang out of thin air aja gitu Iya, kan, iya, gak ada iya. apa-apa tiba-tiba ke situ kan. Lu berarti
Ali Akbar, Akim, sama satu lagi? Bang Adri. Bang Adri ya. Nah, kalau itu masih bisa lu Iya. iniin, masih bisa lu Adriana tiru-tiru. Colby. Oh, lu komik luar gitu nggak nonton, Pris? Nggak Maksudnya nonton. jarang ya? Gue nggak ngerti bahasa Inggris. Oh gitu. Subtitle aja, tapi nggak sih anaknya ngerti sih ya. Iya, gue kayak daripada gue mikir udahlah yang gue bisa pelajari dulu aja Iya, gitu. iya. Terus ini gimana, Pris? Osaka gimana Osaka? Oh lu liatin ya? Iya, gue ngikutin kalian bangga pakai jubah Hogwarts gitu kan, gue kayak respect. Itu dia bawa dari Indonesia tahu. Iya, karena dia emang punya. Dia udah punya. Gue pernah kayak main ke rumahnya terus dia pakai apa gimana gitu Iya, ya dia kan. udah punya. Lu baru itu ke Jepang. Ini tahun kedua kan, tahun lalu ke Jepang juga. Selalu ke Jepang. Nggak tahu kenapa selalu ke Jepang. Oh, gitu. Harusnya Turki kemarin. Oh. Jadi di voting gitu kan, ada 3 negara. Kayak cerita lucu ya, ada 3 negara. Ketiga Indonesia tuh terus menang atau kalah kan biasanya atau nggak menang gitu kan. Di voting itu ada Turki, Korea sama Jepang. Oke. Tapi kalau Jepang nggak Tokyo karena Tokyo udah tahun lalu. Terus Tahun lalu lu udah ke Tokyo juga? udah ke Tokyo pas lagi ini musim dingin winter. Oke, pantas Iya. awet lu di Hakor Pris ke Jepang mulu tiap tahun ya kan. Terus Anak-anak itu voting terbanyak di Turki. Karena kan kru banyak kan, lumayan banyak. Iya. Kalau talent sih kayaknya nggak ada yang milih Turki atau mungkin dikit yang milih. Tapi kru-kru itu pada bocah-bocah ini pada pengen ngelihat cewek Timur Tengah, tuh nggak? Ya ampun. Jadi kenapa pada sih? milih Turki. Motivasinya kenapa Tapi begitu? bener, gue kesel banget karena gue nggak milih Turki kan. Iya. Kata gue ngapain ke sana? Maksudnya wisata apa gitu kan? Gue juga gak paham. Kayak wisatanya masjid lagi. Gue ngapain di sana? Kata gue. Lagian kayak maksudnya lu ngelihat cewek Timur Tengah udah kayak kayak gitu ya. Iya, gitu. Udah gitu. Gue lagi ya. mikirin diri gue sendiri. Gue di sana ngapain ya? Pasti nyari makanan haram susah. Gue pikir gitu kan. Gue yang nggak terima gitu kan. Ya udah terus Turki. Oke, udah Turki tuh sampai akhirnya pas Koko ngecek buat perjalanan dan sebagainya, banyak tempat-tempat yang harus kita kunjungi tuh ngabisin waktu kayak 7 jam di bis. Nah, itu Ada yang sampai mager. 12 jam di bis. Nah, kan banyak orang tua tuh. Iya. Kayak Kang Soleh gitu-gitu udah mulai tuh enggak mau. Ngomel tuh Kang Soleh ntar Bang tuh Bene di gitu. bis Terus tuh. enggak suka gini. Kalau Bang Ari mah suka-suka aja karena dia pikir kayak, ini mah di kampung saya juga sebenarnya ini bukan liburan, ini mah kegiatan sehari-hari aja katanya gitu. Iya. Saya udah sering kayak begini gitu ya. Terus akhirnya pada ngeluh, akhirnya kita pindah. Nah, kalau mau pindah Korea waktu itu tuh kayak udah mepet karena kan harus bikin visa. Iya. Nah, sedangkan yang udah ada punya visa Jepang karena masih dari tahun lalu kita masih punya visanya. iya, Akhirnya ya benar. udah milih Jepang. Tapi tahun lalu Tokyo, ini Osaka Ini kan. Osaka. Lu enakan mana tuh menurut lu? Gue belum pernah sih ke Osaka. Gue suka Osaka lagi Osaka ya. karena sepi. Lu Disney gitu enjoy atau kayak sebenarnya kayak berada biasa aja gitu? Bukan rada biasa, gue bingung sama dunia itu sebenarnya. Cuman gue ya udah, karena gue nggak ngikutin itu masa kecil gue nggak Disney. Samsung nggak ada. Lu nonton apa pas itu? Gue nggak nonton. Gue di pedalaman Kalimantan, Za. Gue jadi Tarzan beneran. Gue nggak nonton Tarzan, gue beneran gelantungan di hutan. Jadi Tarzan tuh bukan fantasi, malah kayak Bukan. slice of life menurut Iya, tuh ya kayak, itu yang gue lakuin. Jadi gue relate kayak nih, gitu. "Oh, apa ini Elsa? Apa ini gitu-gitu loh. Gue nggak paham. Jadi Satu pun lu nggak ada Lion King kayak apa gitu? Nggak ada. Samsek ya? nggak ada. Jadi Gue tuh sering lihat gambar-gambar itu, tapi gue nggak ngerti itu apaan gitu loh. Iya. Karena kan kayak gue selalu bilang sebenarnya kalau lu mau nyari wahana ekstrim itu Dufan tuh udah nggak ada yang ngalahin menurut gue. Gue belum pernah ke Dufan. Lu belum pernah ke Dufan. Lu pengen bahagia gak sih, Pris? Lu nonton Disney kagak, lu ke Dufan kagak gitu. Gue belum pernah ke Dufan. Lu belum pernah ke Dufan. Lu udah berapa tahun di Jakarta ini? Dari 2014. Gue kayak udah 10 tahun lebih. Tolong lah, kok ajak lah nih talent lu ke Dufan lah. Masa orang lu udah pernah ke Dufan kan? Rak? Udah sering kan? Iya. Di sini tuh Bang orang Dip tuh aja baru tahu gue belum pernah ke Dufan. belum pernah ke Dufan. Iya. Dan nggak pengen gitu. Nggak pengen. Nggak pengen? Iya. Gue tuh nggak suka game. Gue tuh nggak suka hiburan kayaknya. HP gue tuh nggak ada game satupun. Iya. Terus Gitu-gitu lu gua tuh nggak- hiburan lu apa deh? Misalkan, belum ngantuk nih. Lu ngapain gitu? Untuk menghibur diri lu sendiri. Kalau sekarang ya gue biasanya scroll aja. Kalau sekarang. Oh, iya, Ya iya. kalau sekarang. Kalau dulu tuh gue tuh sampai bingung ya. Gue tuh hidup apa ya sebenarnya? Iya, nggak ada. Iya. Kalau ditanya kayak gitu tuh, Maksud gue gini deh, misalkan ada orang yang dia nonton series tuh banyak gitu. gue nggak suka. Karena Satu pun. bukan kalau series tuh satu ngabisin waktu menurut gua. Kayak kalau gua udah nonton satu, gua pengen nonton terus. Iya. Kadang-kadang kayak gitu terus gua nggak suka. Nah, tapi ada dong yang lu tonton berarti. Ada. Oh, ada. You. You doang. You
Itu gue suka, bunuh-bunuhan itu gue suka. Oke. Tapi gue suka yang kayak gitu. Jadi You juga iya, nonton. You semua season gue tonton, gue Semua tungguin season. bahkan. Tapi kalau yang lain kayak apa kayak yang Breaking Bad gitu atau Game of Thrones gitu? Breaking Bad itu karena banyak orang yang bilang bagus kan. Gue coba. Lu tau nggak gue dapat rekomendasi itu dari mana? Breaking Bad bagus. Gue main Bumble kemarin, Za. Kemarin Maksudnya beberapa waktu Baru-baru lalu. ini, Iya, gue main Bumble. Terus gue ketemu 3 cowok, semuanya rekomendasiin Breaking Bad. kok obrolan lu bisa sampai Breaking Bad mulu? Apa emang salah satu basa-basinya adalah lu suka film apa gitu? Iya, pada nanya-nanya gitu, ngobrol keseharian apa. Terus ada yang kayak, gue lagi mau ngabisin ini Breaking Bad, ada yang kayak gitu. Terus gue, ini kok cowok kesekian ya udah ngomong Breaking Bad Ini mulu. 2026. 2025 kemarin. 2025. Terus akhirnya lu coba nih Breaking Bad nih. Gue coba. Nggak kena. Bukan gak kena, gue capek Za. Kayak baru episode 1 tuh gue kayak, ini orang kok sial mulu ya gitu loh. Kayak gue capek, kayak terlalu over. Tapi lu bisa terima, itu kan ini juga lebih, ya enggak sih, beda Tapi sih ya. Yu itu kayaknya, maksudnya nih kalau Breaking Bad itu kan pemerannya menurut gue tuh dia terlalu lemah untuk kehidupan ini. Si Breaking Bad. Iya, Oke. si bapak itu kan kayak untuk Walter kehidupan White. ini tuh dia tuh kayak yang kayak lu cocok banget jadi korban bullying, lu nggak bisa apa gitu-gitu loh. Nah gue tuh nggak bisa ngelihat orang yang kayak gitu. Karena lu kasihan gitu maksudnya. Iya, gue oke. kayak, aduh apalagi nih gue capek banget nih cobaan apa lagi gitu. Oh. Tapi kalau Iu kan dia ininya, dia pelakunya, dia yang ini ya. overpowernya tuh dia gitu loh. Jadi Oke. aku ngerasa di POV dia tuh dia bakal dapat jalan terus, solusi terus gitu. Kalau si bapak nih gue, aduh apalagi nih, apalagi gitu. Males ya? Iya, bukan malas, lebih ke gue Kasihan ya. deg-degan Nah, sepanjang nonton. Berarti Pris lu series nggak banyak nih. Nggak banyak. Nah terus orang juga ada yang kayak dia series kayak Bang Uus tuh kalau nggak salah dia lebih banyak animenya dibandingin series yang ditonton gitu. Jadi dia anime itu bukan yang di permukaan doang, dia yang dalam-dalam lah gitu. Iya, Lu iya, anime nonton juga? Belakangan ini jadinya ngulik. Gak? Cowok gue kayak Anime gitu. banget. Kayak Oke. Nakama, tau gak sih yang kayak One Piece gitu, banget. iya. Terus apa kayak dia punya game-game yang sampai ternyata itu ada animenya atau apa segala macam. Tapi ada satu anime yang diajarin nonton dan aku suka banget. Dan di situ aku jadi kayak ngulik film-film lain yang menurut aku, oh ternyata bukan kartun itu ya, tapi ceritanya, dari ceritanya. Iya. Yang itu loh. Apa ternyata bukan kartunnya yang bagus tapi ceritanya. Iya, aku selama ini kan mikirnya tuh kayak apa sih ini film anak-anak, aku pikir gitu kan. Kayak gitu. Lu kayak orang tua ada Pris maksudnya. Lu kayak orang 80-an gitu kan. Itu mah kartun, itu kartun mah buat bocah. Disney lu nggak kena sama sekali, Dufan lu nggak pernah. Gue kayak, apa sih ini film anak-anak, ngapain gue tonton. Tapi pas ditonton, Iya, oh ternyata ceritanya bagus. Apa animenya apa? Yang kemarin itu apa, No Name? No Kimi no Name. Nawa. Yang Iya. pak cowok cewek. Your Name, sorry. Oh gitu. Your Name. Lu baru nonton di 2026 Baru ini. nonton dan 2026 ini. gue tuh suka yang kayak gitu, yang maksudnya tentang beda dimensi ruang waktu gitu-gitu. Nah gue suka. Oke. Jadi menurut gue itu masih nyambung, kayak oh iya, gue tuh suka yang kayak kalau di sini ada dimensi ini, di sana ada dimensi apa, kayak Interstellar ya. Oh, lu suka yang gitu-gitu. Iya, kayak sore gitu-gitu loh. Nah gue suka. Jadi pas nonton itu Kimi no Nawa, wah gue suka Ini lagi. yang gue cari nih Iya. gitu. Kalau kayak survival lu suka nggak yang kayak zombie atau Attack on Titan gitu-gitu yang kayak dunia nih udah post apokaliptik, jalanan kosong gitu-gitu? Kalau terlalu chaos sih gue nggak masuk akal sih di Enggak kepala ya? gue. Iya, Enggak kayak masa sih orang nggak ada harapan hidup banget gitu tuh gue nggak suka. Kayak Oke. Gue susah nih mapping seleranya nih sebenarnya yang kayak gimana ya? terlalu nggak ada harapan hidup tuh gue kayak Oke. kesel banget, kayak apaan sih, masa semua udah dicoba nggak bisa gitu, gue nggak terlalu Iya. suka. Oke, kalau film komedi deh Pris, kayak Jim Carrey dulu gitu-gitu atau kayak Borat gitu-gitu atau kayak yang absurd-absurd gitu, kayak si God Must Be Crazy gitu-gitu misalkan. Gue jarang nonton film komedi sebenarnya. Jarang ya, Jarang. lu lebih kalau film romance 500 Days of Summer gitu-gitu? Jarang. Gue tuh tahu nggak, gue suka tuh thriller psikologi kayak gitu-gitu. Trial psikologi. Iya, jadi kayak dia tuh thriller, tapi kadang-kadang kalau You kan benar-benar itu mah ngerangkap Jahat semuanya banget, ada iya. gitu. Tapi kalau yang kayak dia tuh kayak jahat, tapi yang diserang ke penontonnya itu malah psikisnya, bukan kayak penglihatan kita Oke. kayak oh ini orang jahat, enggak. Nah, gue tuh suka yang kayak gitu-gitu. Misalnya? Terakhir itu apa ya, di Indonesia juga ada tuh kemarin yang si Laura Basuki main sama Christo Emmanuel. Oh, Christo Emmanuel. Iya ada yang pinjol.
Apa ya? Gue lupa. Gue tuh suka ingat Iya. cerita lupa judul. Iya, tapi Laura Basuki beberapa filmnya emang kayak Ya, gitu-gitu. thriller psikologi itu. gitu-gitu Terus ya. apa lagi ya kemarin ya? Pokoknya film barat tuh banyak banget yang thriller psikologi gue suka. Berarti thriller yang lu suka sebenarnya? Sebenarnya, Maksudnya, iya, gue tuh suka thriller. soalnya kalau horor kan pelakunya hantu, kalau thriller Iya, kan iya. manusia kan. Iya, gue juga lebih suka nonton. Kalau hantu, nonton thriller sih. nggak masuk akal sih menurut gue. Hantu enggak ya? Nggak terlalu masuk akal. Kalau ini please musik deh, musik lu sukanya kayak gimana? Gue nggak dengerin lagu gitu. Lu gimana sih Pris? Ini ada banyak kenikmatan yang lu nggak ambil, Dufan, HP gue tuh, Disney, HP gue lagu. nggak ada Spotify gitu-gitu nggak ada. Lu nggak ada aplikasinya Spotify? Gue kalau mau dengerin musik itu di YouTube. Iya sama, gue juga di YouTube. Gue Cuma buka YouTube. lu misalkan di jalan nih naik Grab gitu, lu nggak kayak dengerin lagu gitu? Enggak. Ke festival musik pernah? Kemarin pernah dapat tiket gratis kan acara ini pas lagi syutingnya film Imaginary terbaru. Operasi Pesta Copet Iya, itu? tadinya kan Pesta Pora kan Iya. namanya. Nah, terus kita dapat tiket tuh ke sana. Gue ngabisin waktu di kantin karena Karena kalau lu nggak denger sehari-hari apa yang lu tonton di sana gitu karena kan? riuh banget. Gue kayak anjir ini apa, orang-orang kok pada punya energi ya kayak gini. Jadi gue di kantin milih-milih cimol, bocot akan ada situ. Gue makan dan di situ sinyalnya bagus. Jadi gue di Tapi lu tahu orang-orang yang Priska, oh ini The Addams gitu, oh ini Bara Suara. Enggak, gue gitu. taunya Enggak. tuh kayak si ini siapa, Shalom Seven. Oh iya itu semua orang. Iya. Tapi terlalu ini tuh gue nggak tahu Iya, sebenarnya. kayak, Kangen band gue tahu Iya. gitu-gitu. Yang kemarin yang gue tahu ya di Pesta Pora. Iya itu. The Addams tuh ya mungkin nggak yang indie lah. Tapi Boa tahu, gue nggak tahu. Apa? Boa tahu itu. Boa ya, Boa mah masih dengerin kayaknya gitu-gitu. Kayaknya Ini iya. misalkan vokalis The Addams muncul dari sini, lu juga nggak tahu dia Nggak siapa tahu, mungkin? nggak tahu. Lo ya. Nggak tahu. Gue lagi belakangan sukanya For Revenge. Oh, For Revenge. Baru mulai suka. Itu Berarti doang. terus berarti hiburan utama lu apa? Baca buku nggak juga? Komik gitu? Dulu gue suka baca. Lama-lama kayak, aduh, gue udah pusing lihat tulisan. Tapi lu Ada momen-momen kayak gitu. kalau kayak pacaran gitu nonton kan bioskop gitu-gitu, Obsession gitu Kak. nonton. Oh iya, Obsession yang terakhir kemarin. Obsession, itu kan iya. termasuk thriller Lu suka psikologi. tuh, Iya, gue iya, suka masuk banget yang tuh. gitu-gitu. Iya, gue juga demen banget itu, Obsession tuh ya. Gue suka tuh. Toy Story, Terakhir. Toy Story 5 nggak kepikiran ya? Enggak. Apa itu? Kan Gue aja nggak tahu kalau dia sampai 5. Jadi ternyata dia udah 5 gitu. Gue kira. Tapi kenapa maksudnya kalau tadi Your Name kok lu bisa terima? Oh ini bukan kartun ternyata ceritanya bagus. Kenapa lu nggak punya kepercayaan yang sama ke film-film Disney ini gitu? Toy Story bro. Maksudnya masa sih orang ngomong sama mainan gitu loh kayak Nggak ada yang ngomong sama mainan. Maksudnya ini mainan sama mainan yang ngomong Oh gitu. iya? Bukan. Lah gue kira manusianya bisa ngomong sama mainan. Bukan. Oh, gue aja premisnya salah ya? Salah. Jadi begini loh, anjir gue ngajarin premis Toy Story loh ke orang umur 30 tuh janggal men. Jadi ceritanya mainan lu ini lu pas kecil ada mainan apa? Pantesan gue ngilu denger materi lu, Pris. Lu jangan ketawa ya. Tapi gue main jelangkung-jelangkungan. Beneran. Ya bukan yang gitu, bro. Kita bikin boneka-bonekaan dari kayu dan jerami. Itu beneran. Enggak atau enggak nih ya, mainan Power Ranger gitu yang paling biasanya cewek-cewek tuh ada yang punya Power Ranger pink gitu. Dulu gue ingat kalau Ada. Power Ranger. Gue Iya. selalu cup. Oh, aku kuning. Ya, aku yang kuning. Aku merah Iya, gitu-gitu ya. Nah, Toy Story ini ceritanya adalah mainan kita itu ternyata kalau lagi nggak ada orang yang ngelihat itu bisa hidup gitu, bisa jalan, bisa ngobrol, mereka ada keresahan juga, ada masalah-masalah juga gitu. Bukan orang kayak apa kabar mainan? Iya, gue kira kayak gitu. Gue kira ada anak kecil random ngomong sama mainannya. Kayak Bukan. Oh. Iya. Iya, kayak oke. gitu. Berarti punya dunia mainan. Dunia kita, tapi misalkan lu abis main nih mainan lu, terus lu sekolah, nah dia hidup kayak gimana nih kita harus bikin si anak ini lebih bahagia lagi Oh, gitu gitu. kurang lebih premis Toy Story. Iya. Oke. Lion King tau premisnya? Enggak. Tapi gue tahu video-video yang dia diangkat. Anya, itu gue tahu tuh. Gue bagian yang dia diangkat doang. Gue nggak tahu. Kacau nih itu. Tahu premisnya apa? Pokoknya ada singa kecil aja diangkat udah. Iya, Itu doang gue tahu. Lu pengen
ngedirect nggak Pris someday? Pengen. Sutradara. Nah, Pengen. lu akan bikin film genre apa tuh? Animasi. Nggak mungkin kan. Nggak mungkin dong. Lu aja nggak nonton Toy Story mau bikin animasi lu. Ada kompetensi Nggak apa? mungkin Gua nggak dong. nonton sih kalau bisa nonton dong film kartun gue kagak deh Pris. Lo aja baru gue ajarin Tapi gue premis nonton Toy Story. Jumbo loh. Jumbo. Jumbo Oh, gue tonton. oh iya itu mah ini maksudnya ya itu kayak kita semua nonton lah gitu. Iya, Jumbo gue nonton, kan. gue suka, gue animasinya Lu gue suka. apa? Pengen bikin apa filmnya? Gue kayaknya yang melo-melo gitu deh, drama. Oh percintaan justru. Lebih ke drama keluarga. Oh satu kakak 7 ponakan gitu Iya kayak ya. gitu-gitu. Oh keluarga Iya, perjuangan gitu-gitu ya. gitu-gitu gue kayaknya. Kenapa itu? Emang lu ada sisi-sisi kenapa lu milih drama keluarga spesifik gitu? Lebih dekat aja sama kehidupan gue. Sebenarnya. Tentang orang nggak pernah kedufan gitu Iya, ya. Ini kayak gitu. ya. Akhirnya kedufan gitu-gitu. Oh. Gue tuh kemarin sempat ada momen dimana hidup gue tuh ngerasa kayak ada satu warna baru. Yang nggak nikmatin hidup ini ternyata nggak gue doang. Oke. Ternyata nyokap gue tuh kan dia tuh punya anak pertama di usia 17 tahun. Wah, Kakak muda gue, gila. iya kakak Muda gue gila. tuh lahir Ah. di saat nyokap gue umurnya 17 tahun. Iya. Terus 3 tahun kemudian dia punya gue. Terus nyokap gue tuh anaknya 7. Wah anjir. Nah di umur kesekian baru gue tuh sadar kalau ternyata gila ya nih ini perempuan ternyata tidak menikmati masa muda samsek ya. Gitu loh. Oh pantas ya dia tuh ada momen dimana kalau bapak beliin aku sama kakakku kan berdua doang cewek. Yang lain kan adikku cowok semua. Kalau beliin kita baju atau apa tuh dia ada iri-irinya. Ada pengen kalau beli itu harus bertiga sama semua gitu-gitu tuh. Dulu tuh gue pikir kayak dia tuh nggak suka aja sama anak perempuannya. Ternyata kayak oh ternyata nyokap gue tuh belum ngerasain ini. Oke. Gitu. Nah di usia tertentu tuh gue sadar itu dan kemarin tuh ada kesempatan kita tinggal bareng dia ke Jakarta setahun lebih lah kayak gitu. Terus gue kayak ngajarin dia, bukan ngajarin, ngenalin dia kehidupan yang gue rasa dia tuh nggak ngalamin itu waktu mudanya. Seperti? Kayak ngajak dia ke bioskop. Oke dia Terus- jarang nonton bioskop. Nggak pernah. Dia Itu nggak pernah pertama nonton kalinya dia nonton bioskop. Terus ngajak dia jajan, terus ngeliatin orang-orang pacaran di pinggir jalan aja, di pinggir danau gitu-gitu. Maksudnya dia tuh nggak ngalamin itu. Dia ngapain aja ya sibuk ngurus 7 anaknya ini gitu Iya ya? kan. Dan bapakku tuh pacar pertamanya dia dan langsung jadi suaminya gitu loh. Jadi kayak segitunya dia tuh skip banyak tentang kehidupan. Dia tuh nggak tahu pacaran, dia nggak tahu Iya, gitu-gitu loh. iya, Jadi aku iya. dan selama ini aku pikir dia itu kayak norak atau iri atau apa, padahal enggak karena dia nggak tahu aja ada itu dalam sesi hidup orang tuh ada itu di dianya aja yang lewat. Jadi gue tuh kayak balikin dia kayak ini tuh Ini namanya loh, ini ha-ha, hiburan loh, ini gitu tuh ya. gini, ini tuh orang PDKT-an, ini kalau orang pacaran gitu-gitu. Gue ngajarin kayak gitu. Jadi gue kayak itu bisa jadi premis di kepala gue kayak enggak semua orang tuh mengalami fase hidup yang lengkap ya. Iya. Gitu. Contohnya kayak ibu saya Iya, gitu. kayak gitu. Dia pernah nonton lu spesial Pernah yang mana? yang imajinasi. Oh kaget gak dia kayak bencana kamu ternyata kayak Iya. begitu ya? Gitu diomelin gak Bris? Enggak sih, dia cuman kaget aja. Dia cuma oh kamu bisa cerita yang kayak gitu ya Bris. Dan imajinasi itu kan gue rada kayak Agama gitu kan? agama iya, tapi gue tuh lebih kayak kekesalan gue terhadap bokap gue tuh gue limpahin di situ tuh. Jadi dia tuh nggak pernah dengar gue curhat secara langsung soal kepergian bokap gue ternyata bikin gue sekesal itu. Deep banget ya Tapi berarti dia ya. dengernya di situ. Udah ada penonton, udah ada punchline-punchline-nya Iya, gitu-gitu. dia denger situ. Tapi lu beneran Katolik taat gak sih Bris sebenarnya? Enggak sih, menurut gue sih Biasa kayak aja gue ya? slow aja. Karena lu kan semampu gue sebenarnya. materi lu di awal gue ngeliat tuh kan kayak gue kayak nih Kristen banget nih orang ya, kayak dia bener-bener yang Ya, tapi kan buat narik orang tuh emang kayak gitu nggak sih? Harus brutal ya? Enggak, Uh-uh. kita harus bilang kita kan harus jualan agama nggak sih buat Nggak dapat? nggak juga, bukan itunya, mas gue pikir tuh. Itu nggak sih yang paling laku? Tapi emang ngehook sih kayak saya Katolik, oke, penonton tuh kayak oke apa nih gitu, gitu ya. kan? Gitu ya. Kayak itu dulu deh. Soal lu taat atau enggak, lu bohong atau enggak itu mah itu nanti aja. gitu. Lu semakin lama Pris, materi lu semakin berkurang gak sih yang agama, terus lu kayak lebih personal gitu sekarang, lebih Iya. ke cerita hidup lu gitu ya. Dulu kan gue 6 bulan kayak awal-awal kan lu sering ketawa kan. Terus kita kenal berapa bulan, gue nggak tahu apapun tentang lu selain lu Kristen udah. Gue nggak tahu lu punya cowok apa kagak, lu sukanya yang kayak gimana, keluarga lu berapa bersaudara nggak tahu. Gue baru-baru semenjak Stand Up Fest 2023 aja tuh gue ngeliat lu kayak, wah ini orang sekarang udah bisa apa udah mainnya
storytelling gitu kan. tentang, yang dekat sama kehidupan. Itu kenapa ya, Pris? Ngalir aja ya? Sebenarnya ngalir aja, tapi kalau masalah agama tuh gue kayak di keluarga juga sebenarnya keluarga gue tuh yang cukup religius gitu loh. Iya. Bapak ibu tuh religius banget. Kayak jam doa tuh nggak boleh kelewat gitu-gitu. Oke. Bapakku pokoknya dia kejam banget lah kalau urusan ibadah Agama. tuh. Dia kayak pokoknya kalau nggak ke gereja tuh bisa dipukulin gitu-gitu. Dipukulin? Pokoknya, iya. Oh. Terus di gereja nggak boleh berisik. Kalau anak-anak lain tuh bisa tuh kan ketawa-ketawa sama temannya. Kita tuh nggak boleh diem aja sampai pulang kayak gitu. Karena itu tempat tuh- ibadah gitu ya. Bapak tuh kayak gitu banget. Jadi kayak hidupku tuh kayak kalau ke agama tuh kayak porosnya gitu tadinya. Sampai dulu tuh cita-cita pertamaku adalah jadi suster biarawati. Oh, nan gitu ya? Iya. Oke. Itu cita-cita pertamaku. Lulus SMA, aku tuh daftar jadi suster. Oh gitu. Terus? Dan ternyata kaget, bapakku nggak setuju. Ternyata aku kira orang sereligius dia tuh bakalan kayak, oh ya udah, Mendukung. iya anakku jadi biar. Aku pikir kayak gitu. Seumur hidupku tuh dari kecil tuh aku Iya. pikir kayak, kalau aku jadi suster pasti nggak ada tantangan lain-lain apa segala macam. Bapak tuh dukung-dukung aja. Ternyata enggak. Terus kenapa dia nggak setuju, Bapak? Waktu itu sih aku ngambil. Jadi kalau di kita tuh ada yang namanya kongregasi. Jadi kayak pusat lu biara lu akan kemana gitu loh, pusat pembelajaran. Oke, iya, iya. Nah waktu itu aku ngambil kongregasinya tuh di Spanyol. Nah, Lu kenapa? ke Spanyol? Harusnya. Oh, Jadi aku ngambil yang biaranya di Spanyol, Iya. kongregasi Spanyol karena waktu itu sebenarnya banyak suster-suster yang nawarin dari negara manapun ada aja, Indonesia juga banyak. Aku milih Spanyol karena waktu itu aku fans Barca. Sumpah, sesimpel itu dulu. Jadi Ya dan lu mikir, oh aku bisa jadi biarawati dan Iya. nonton Ronaldinho secara langsung, kenapa enggak Messi. gitu ya? Oh di zaman Messi ya? Zaman Messi. Ya. Nah waktu itu aku nanya ke susternya, suster kalau kita udah jadi suster tuh masih boleh nonton bola nggak gitu? Saya ngefans sama Messi nih, saya mau ke Spanyol kalau masih boleh nonton bola. Oh boleh dong, biar kita itu sampingnya tempat latihan Messi, kata susternya Wah. gitu. Susternya bilang gitu, terus aku makin kayak ya udah Spanyol ini. Iya. Terus aku dengan polos yang ngomong gitu ke bapak, kenapa kamu milih Spanyol, jauh banget kan ada Filipina, ada Iya. Indonesia gitu-gitu. Enggak ya, karena deket sama latihan Messi pak, nanti saya bisa nonton Messi gitu. Terus kata bapak saya kan Ronaldo ya. Ya elah, tolonglah. Masa sampai ke keluarga sih. Dodo versus Messi ini cukup men. Tolonglah. Masa gara-gara itu. Bukan itu. Jadi bapak tuh waktu itu mikirnya gini. Motivasi jangan bola. Betul, gitu. kata bapak kayaknya kamu ini bukan panggilan deh. Kamu tuh pengen nonton bola Messinya aja. doang. Iya, kamu bukan panggilan. Terus jangan deh, nggak usah jadi suster katanya kayak gitu. Oke. Nah tapi waktu itu bapak ngelarang bukan karena itu sebenarnya. Iya. Aku tuh tahu ternyata karena dia tuh nggak ridho, anak itu cewek cuma 2 dan kakakku itu tunanetra. Jadi dia tuh cukup naruh harapan besar gitu loh untuk aku tuh jadi Iya, yang iya, kayak iya, yang dia iya. mau gitu. Heeh. Kalau jadi biarawati ya yang lain-lain aku nggak akan capai gitu. Dan Maksudnya yang dia gitu. pengen lu menjadi apa sebenarnya? Pengacara. Pengacara. Bapakku dari dulu pengen banget aku tuh jadi pokoknya kuliah hukum. Akhirnya jadi bener kuliah pengacara. hukum? Enggak, gue nggak kuliah. Orang nggak kuliah. tadi aja SMA aja udah 9 hari nggak masuk gue. Gimana gue coba kampus gitu ya. Berarti lu juga bilang kayak aku nggak mau pengacara, aku lebih tertarik. Enggak. Aku Biarawati tuh ini. bapakku tuh sahabatku banget kan. Kita tuh akrab banget deket. Jadi gue tuh nggak relate sama fatherless. Anjir, Fatherless behavior nggak kenal lu ya? Nggak kenal, Iya, gue nggak relate. nggak Nah kenal lu ya? bapak ini benar-benar temanku banget, teman ngobrol, teman apa gitu-gitu. Jadi pas dia bilang, dia tuh suka ngajakin aku debat. Oke. Dan dia suka banget debat sama aku tuh gitu-gitu, dan dia ngeliat kayak iya kamu tuh jangan dipakai debatmu ini untuk hal-hal kayak gini aja, kamu tuh bisa tuh ngebela orang kalau lagi dia tuh benar tapi ternyata dia dijerumusin atau apa gitu-gitu untuk Iya. dibuat kebaikan katanya kayak gitu. Terus dia pengen gue jadi apa, DPR, anggota DPR, ngebangun daerah sendiri, itu kepengenan bapak banget itu. Oh, iya, Dan iya. dia ngelihat aku punya potensi itu katanya, kayak kamu jadi pengacara, terus nanti beberapa tahun kemudian di umur tertentu kamu legislatif lah katanya gitu, daftar kamu tuh punya kok ide-ide gitu-gitu. Dia tuh yakin. Berarti antara pengacara atau DPR gitu ya? Dua-duanya. Habis dari pengacara itu nanti di usia tertentu masuk DPR. kata bapak gitu. Berarti pas lu stand up dia kayak enggak, bukan debat yang gini yang papa maksud gitu. Enggak, kan? dia udah Menduk- meninggal pas aku stand up. Dia nggak pernah ngelihat. Harusnya itu dulu lu taruh di depan supaya kita tuh jadi enak nih ngobrolan di kalau kayak gini kan jadi. Tapi ya sih gue tahu sebenarnya karena itu materi lu di ini kan. Iya, di dia stand udah up meninggal, dia nggak tahu jalan hidup gua kayak gini tuh dia nggak tahu. Dia mungkin mikirnya sekarang aku pengacara.
Nih anak patuh sama omonganku, pasti sekarang dia pengacara Iya, gitu. iya. Enggak. Nah yang lumayan nempel di gue ya, Pris, ingatan gue tentang Priska tuh adalah Stand Up Fest 2025 kemarin ya kan. Lu day 2 ya kalau nggak salah, apa day 3 ya? 2025? 2025 Stand Up Fest. Oh iya. Lu day berapa? Bukan 2024 ya? 2024 Jambore. Oh iya. Iya, Jambore lu di sesi cewek-cewek kan tuh kalau nggak salah. Iya. Lu bahas zodiak kalau nggak salah di Jambore. Iya kah? Gemini-gemini gitu. Oh, oke. Nah, terus gue tuh lumayan hafal materi lu. Nah, terus di Stand Up Fest 2025 nih. Hah? Lu main siang. Lu inget gak? Iya, lu di cewek-cewek. sesi cewek-cewek juga. Cewek-cewek. Alma apa segala macam udah kan tuh gue nonton Oh, iya, iya, iya. terakhirnya tuh kalau nggak salah Nuri ya atau siapa gitu ya. Iya, Nuri iya. terakhirnya. Iya. Udah pas kelar kan gue ke belakang ketemu Alma. Terus kayak dia kayak, "Wih, Kak Priska gila ya. Dia nggak open mic sama sekali loh buat hari ini gitu." Lu nggak latihan sama sekali tuh, Pris? Untuk Stand Up Fest. Gua nggak pernah open mic Oza belakangan. Lu nggak pernah open mic Iya, belakangan? gue baru open mic itu pas kemarin Hahas sekarang bikin kan. Iya. Itu pun gue bolong-bolong tuh. Kok aku sampai kesel tuh kadang-kadang. Kayak ini udah dibukain wadahnya juga tetap nggak daftar-daftar gitu. Karena nggak tahu ya belakangan tuh gue ngerasa kayak gue tuh nggak bisa bawa materi yang sama 2 kali. Di open mic. Di apapun itu. Di apapun itu? Di panggung pokoknya. Jadi Oh, pas males gue gitu. bukan males, gue ngerasa feel-nya tuh nggak dapet di gue sendiri. Bahayanya. Baru sekali udah nggak dapet feel-nya? Jadi kalau misalkan gue udah bawa di open mic, terus ternyata itu beneran solid, gue harus bawa yang sama juga ke panggung. Gue ngerasa kayak, gue udah hafal lagi, gitu, paham nggak? Jadi yang tadinya misalkan kalau di awal tuh gue ngerasa kayak bener-bener, wah ini baru keluar nih, baru fresh dari oven. Jadi yang orang lihat dan yang gue tampilin itu sama-sama bikin terkejut, guanya terkejut, mereka juga terkejut. Oh, Gue juga gitu. kaget dengan Iya. respon itu gitu. Tapi kalau materi yang sama terus gue kayak bisa nebak atau apa di bagian ini harusnya ketawa tapi ternyata enggak, gitu-gitu tuh. Nah Malah itu yang bikin, kepikiran, malah kepikiran. bikin gue. Tapi bukannya lebih deg-degan kalau kita nggak ada latihan sama sekali dan nggak ada, kan yang bikin kita tenang di festival itu kan kayak tenang nih udah kita coba di 15 open mic kena terus, nggak mungkin hari ini nggak kena, tenang kan ada gitu-gitunya. Nah itu mungkin waktu itu gue tuh zona nyamannya adalah waktu itu mantan gue itu orang yang sangat susah ketawa. Oke. Jadi gue apapun materi itu selalu ngetesnya di dia. Tanpa lu sadari atau emang lu ngomong aku punya materi gini nih? Aku Lu kan di ngomong, komut, lu aku ngomong. bilang Oh, kayak, oke. aku punya materi ini, kamu dengerin gitu. Jadi sejujur-jujurnya. Nah kalau dia senyum aja menurut aku di orang tuh udah ketawa. Oh, oke. Gitu. Senyumnya dia tuh the applause break di Iya, tenis indoor iya. gitu ya. Jadi aku tuh kayak punya patokan gitu Oh, loh. gitu Nah ya. setelah putus dari dia baru aku mulai open mic. Oh. atau kayak lu telepon aja, aku tahu kita udah putus tapi Enggak kamu sih. ini tempat terbaik Bro. untuk ngetes materi nih gitu. Kalau dia senyum applause break berarti kalau dia pengen ngakak tuh di sana udah wah. Kayaknya Udah masih kayak- jadi pacar aja dia udah ngirit ketawa ya, apalagi mantan kayaknya dia nggak ketawa samsek deh. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau pacaran kan ini kan Pris, bukankah lama-lama pasangan kita bisa ngebaca pola kita ngelawak kayak gimana gitu? Dan dia jujur. Oh, dia objektif juga Dia ya. jujur. Aku juga udah bilang, kamu mau nilai ini kurang banget atau apa terserah, aku percaya gitu. Gitu. Nah, terus di pacar yang sekarang juga lu coba juga. Pacar yang sekarang umat lucu tau nggak? Apa? Oh, itu kan lucu. Kemana aja dulu pas gue masih di sana gitu ya. Gue udah pindah. Dulu dia kenapa? DM gue mulu, gue nggak pernah baca ternyata. Oh, penonton. Sampai dia ngeblok gue pas gue udah punya pacar. Hah, dia nge-DM lu? Iya, dia Lu- sering nge-DM gitu-gitu. Terus gue kan waktu itu gue orang setia banget, gue Gemini setia aja. Oh, langka Jadi- lo, langka jujur. lo. Langka lo, iya, Jadi Gemini- gue jangan Gemini kan green flag. balas, baca aja gue nggak mau kalau gue lagi ada pasangan. Wah, gila. Iya gue kayak gitu, gokil, gue menjaga gokil. itu. Iya. Akhirnya waktu itu gue nggak gubris sama sekali, gue juga bahkan nggak tahu dia DM gitu loh. Dia stranger kan? Stranger. Cuman dia penonton. Terus waktu Iya. itu kan gue punya konten apa konspirasi and chill gitu-gitu Iya, kan. Nah dia iya. tuh sampai ngerti beberapa konspirasi di dunia tuh gara-gara nontonin gue gitu-gitu. Iya, Dia beli hoodie MLI, dia apa pokoknya dia Oh, segitu levelnya. Iya, apa yang majelis lucu MLI gini? yang majelis lucu. Oh, yang Bang Muslim sering pakai Iya, kan? kaosnya gitu-gitu. Dia sampai spend uang loh buat dia umat lucu lah pokoknya. Nonton juga dia Mahal Lucu Jakarta Di- nonton. enggak, dia di Pekanbaru.
Oke. Nah gitu. Terus akhirnya dia sering nge-DM apa segala macam gitu, nggak pernah aku baca respon sama sekali, enggak. Sampai akhirnya aku punya cowok. Waktu itu kan juga circle-nya Meli kan, cowok waktu itu. Nah dia tuh waktu awal-awal dia mikir kayak kayaknya ini gimmick deh, karena mereka masih satu manajemen. Iya, Dia masih iya, gitu. iya. Terus lama-lama ada satu konten yang sampai pas kita jadian dia tunjukin ini kontennya yang bikin dia mundur. Dia yakin kalau ini nggak mungkin cuman gimmick, ini pasti beneran pacarnya gitu. Terus dia nge-unfollow. Dia blok. Dia Dia blok blok lu? aku dan dia berhenti ngikutin MLI. Wah anjir. Dia udah gak nonton lagi. Patah hati gitu ya. Iya, Patah terus kata hati gue, gitu ya. lu siapa? lu gak, harusnya gak kayak gitu. Iya, maksudnya jangan mengaruhi ke tontonan lah. Lu silakan mundur tapi ya udah gitu kan. Abis itu? Lu kenapa kayak gitu? Akhirnya pas kita ketemu di Bumble. Oh gitu. Iya, jadi pas ketemu lagi di Bumble tuh dia kayak kayaknya ini kesempatan kedua yang nggak boleh gue lewatin deh gitu. Akhirnya udah kita kenal PDKT lama gitu, baru dia ceritain kalau dia tuh gitu Dia tuh asalnya obat lucu sebenarnya. dan memang anaknya sukanya yang jokes MLI. Oh gitu. Makanya cocok juga dia udah nonton lu tapi. Udah. Iya. Nonton Dan ini ya berarti lu bisa tes ke dia dan ya bisa juga lu enggak terapin. sih. Enggak ya? Gue malah nggak bisa tes ke dia Enggak karena ya? maksudnya dia mau lucu bro. Nggak ini, apa tuh, bias ya. Lebih suka yang orang nggak ngerti sama sekali komedi malah kayak yang gitu. awam-awam Iya, yang gitu awam ya. banget. Kalau yang kayak gitu tuh ya dia tahu gimana ya kayak gitu. Iya. Ya dulu Priska juga lu yang bikin gue bisa masuk YouTube MLI pertama kali tuh Pris, lu inget gak? Yang kayak gue jadi kayak pokoknya gue pakai kostum terus gue kayak berperan konten lu namanya Indonesia banget. Iya, gue beberapa kali ngundang anak-anak Iya, itu. itu tuh Indonesia banget. Iya benar Indonesia banget. Oh iya ya. Pertama kali gue masuk YouTube MLI dari lu. Iya benar. Enggak ngonten tapi Pris, enggak kepengen. Sekarang iya. Udah stand up aja ya. Stand up aja. Kadang tuh gue pengen, cuman kayak nggak tahu ya, kayak belum ketemu aja ininya. Gue tuh kadang banyak tuh footage tapi nggak bisa keedit aja gitu loh, kayak stucknya di situ, kayak udahlah malas gue. Iya, kalau kayak bikin podcast gitu sama siapa? Maksudnya lu cari temen lu yang tektokannya oke, misalkan komik-komik cewek mungkin. Kayaknya gue perlu belajar itu deh. Gue tuh sadar ternyata gue lebih suka kerja sendiri, Za. Oh. Gue suka stand up itu karena Lu semua sendiri. tanggung jawabnya di gue sendiri. Nah, gue tuh lemah banget di tektokan. Gue menyadari itu kayak ternyata gue tuh kalau tektokan malah jadi suka nontonin orang lagi tektokan, paham nggak? Maksudnya? Kayak misalkan nih kita ada bertiga, terus mereka lucu tuh kan, terus gue yang Lu malah kayak terhibur ngeliatin. gitu. Gue malah nggak kerja, gue malah gue kayak gitu, gue kadang-kadang lupa gitu kayak, gue untuk nyamber tuh kayak enggak ya. Kalau monolog, ya udah kalau lu suka sendiri lu bikin sendiri aja. Ngapain misalkan gitu. ngonten monolog gitu ya? Iya misalkan atau yang paling simpel talking head aja di TikTok menurut saya bla 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 gitu-gitu. Atau enggak ya? Lu enggak ke situ ya? Aku tuh mungkin banyak overthinkingnya kali ya. Jadi kayak misalkan kadang-kadang gue pengen tuh kayak gitu kan, kayak ada kasus atau apa gitu, berita Iya, headline benar. gitu kan, terus Iya. kayak pengen ngomentarin, terus udah kepikiran sendiri, nanti orang kayak apaan sih so tau banget, udah kayak gitu. Iya tenang aja. Gak apa-apa. Overthinkingnya tuh udah kesana, udah yang kayak kayak dia ngerti aja gitu loh. Itu di kepala aku sendiri udah kayak gitu. Jadi untuk maju duluan tuh udah yang kayak Udah aduh kayak gue nggak males siap ya. lagi sama head comment itu gitu loh. Oke. Nah terus lu bakal bikin special show lagi nih Pris? Ya, nanti September September tanggal? 19 Oke, di Usmar Ismail. 400 ya? Ya, 400. segituan lah. Udah jualan? Udah lagi jualan. Judulnya adalah? Per 30-an rerun. Nah per 30-an itu udah kan sebenarnya? tahun Terus lalu. ini lu bawain lagi yang sama? Sama tapi dengan tambahan. Terus kalau orang udah nonton yang per 30-an, Nonton lagi. materi yang sama? Materi yang sama tapi tambahannya. Jadi gini, per 30-an kemarin buat yang udah nonton, bahkan yang belum ya, maksudnya yang udah nonton paham lah. Itu tuh benar-benar keresahan terdekat gue kalau lu mau kayak denger gue storytelling Gitu ya? seabis Di itu situ ya? soal kehidupan gue itu. Gue kemarin tuh 2024 2025 gue chaos banget. Kehidupan gue lagi kayak anjing banget lah, chaos banget. Kenapa Pris? Karena baru pemilihan presiden kan. Kalau itu bukan, lu harus bilang kita gitu. Jangan, itu menyangkut orang-orang ini juga nih. Pelajaran sini. Enggak, tapi kayaknya itu ngaruh juga sebenarnya. Ngaruh juga itu Iya, ya, itu sebenarnya, ngaruh kayaknya. dikit-dikit ya. Jadi gue udah chaos ditambah keadaan negara kayak gitu, jadi Jadi makin kayak makin chaos fuck lah sebenarnya. Iya gitu ya. gitu. Jadi itu lagi chaos banget, dan itu masalah besarnya tuh keluarga. Oke. Masalah besarnya keluarga. Terus gue tuh sebenarnya hidup gue tuh
terlalu keluarga banget. Oke, lu Kayak- family woman lah gitu ya. Iya, tapi seterlalu itu gue juga baru sadar tuh sekarang gitu, setelah semuanya menjadi toksik gitu loh, kayak Oke. oh ternyata nggak bagus ya kalau kayak gini. Jadi ini ya misalkan ya, gue tuh bisa yang kayak misalkan penghasilan gue contoh aja 1 juta, gue bisa ngasih keluarga gue 950, gue 50 begitu loh. Oh anjrit, Gue iya sih itu. segitunya Iya. sama gue ngerasa kalau keluarga gue tuh tanggung jawab gue banget gitu-gitu. Nah itu berjalan lah 10 tahun terakhir karena bokap gue kan meninggal, jadi gue yang jadi inilah semua segala macam. Sampai akhirnya ada di momen yang gimana gue tuh baru sadar, oh ternyata ini toksik, ternyata ini nggak baik, ternyata kayak gini, ternyata kalau dimanjain jadi kayak gini gitu semua, dan itu terjadi bersamaan. Itu gue stres banget, gue sampai kayak gue pertama kalinya harus ke psikolog gitu-gitu. Gue Iya. kayak ternyata gue segitu butuh bantuan. Chaos, gue nggak pernah. Gue putus cinta beberapa kali kayaknya nggak sechaos ini deh. Lebih sakit ini gitu, lebih sakit banget, ini. bingung banget, kayak mau mati berkali-kali, pengen bunuh diri gitu-gitu tuh ada banget Sampai gitu. ke situ ya, Pris? Iya. Sampai ke situ ya? Segitunya gue sekacau itu hidup gue, nggak terarah itu, gue kehilangan motivasi hidup, gue kehilangan. Kayak gue ngapa-ngapain tuh gue nggak tahu mau ngapain lagi gitu loh. Kayak nafas itu kayak karena dikasih aja. Kayak pengennya tuh nggak bangun gitu-gitu. Ada depresi Sampai itu kayak parah. gitu ya? Itu Parah. 2025 kemarin dong. 2024 2025 itu 2 tahun terparah gue lah. Nah setelah itu gue coba untuk bawa itu ke stand up. Berarti lu waktu di Jambore sama di Sana Fest lu lagi kacau tuh, Pris? Kacau banget gue. Lagi kacau banget itu ya? Asli. Oh gitu ya. Gue kacau gue. Jadi terus pas itu gue coba kayak apa gue bawa aja ya. Ke Karena panggung. maksudnya gue biar ngeluh gitu loh, ngeluhnya Iya. tuh biar ada gitu tempatnya. Nah gue bawa, tapi waktu itu gue kayak pengen itu tuh nggak jadi digital download, nggak apa, karena gue pengen cuman orang yang ada di situ yang dengar. Di ruangan itu Iya aja. di ruangan itu. Gue coba di Jakarta dan beberapa part gue geter. Beberapa part tuh gue geter, gue sadar kalau gue ternyata belum seberdamai itu. Terus selanjutnya Koko tuh minta tour. Iya. Gue tour lah dengan keadaan yang kayak oke itu tahun lalu November, terus turnya kan di 2026 ini kan di awal tahun. Udah menjelang beberapa bulan gitu kan. Gue tur 4 kota, makin nambah kota, gue makin ngerasain plong. Oh iya, Iya. rilis gitu maksudnya Iya, kan? Iya. akhirnya rilis dan gue sadar kalau pas di Jakarta itu mungkin gue ngebawain materinya tuh kayak ini loh, gue sedih banget kan gue, walaupun memang lucu gitu, tapi gue kayak ngebawainnya kayak iya kayak gitu loh hidup gue gitu. Tapi di tour itu vibesnya jadi kayak ya ini cerita gue lucu banget kan, gue kayak tolol banget kan gue, jadinya kayak gitu. Nah, lu lebih suka yang mana secara delivery-nya? Setelah tour, Setelah tour. pas tour, Setelah karena tour, gue iya. ngerasa benar-benar terobati. Nah di situ jadinya karena memang walaupun tur tetap ngerasa getir dah, memang premisnya emang getir-getir banget. Nah setelah tur maupun di Jakarta tuh banyak banget kayak penonton gue yang DM, bahkan yang nyamperin di panggung segala macam tuh kayak mastiin gue tuh bakal baik-baik aja, gue nggak kenapa-napa. Pada apa segala. khawatir sama lu. Iya pada khawatir. Iya. Nah rerun ini gue tuh kayak ngasih statement, gue survive. Makanya gue bilang ada tambahannya. Jadi di hal-hal yang kemarin mungkin mereka khawatirin ini bakal bikin gue gini, enggak. Setahun terakhir berjalan ini gue tahu gue harus ngapain. Oke. Gue tahu ini tuh nggak sembuh banget, tapi gue tahu gue harus ngapain. Gue nggak se clueless kemarin. Iya. Gue nggak apa gitu. Tapi materi yang kemarin lu bawain lagi. Oh it kan rerun. Per 30-an ini nggak ada DD-nya beneran ya? Kayaknya kalau setelah ini mungkin ada. Oh gitu. Iya, karena yang gue udah siap silirannya. gitu loh, kayak Iya, oke lah iya, nggak iya, apa-apa iya, lah, iya. lu dunia pada tahu juga nggak apa-apa deh, Oke, gitu. tadinya lu masih mau nggak pengen orang tahu Iya, gitu ya. masih gue keep kayak aduh ini terlalu Iya, iya. sedih nggak sih untuk orang tahu gitu. Gue Tiket terlalu udah- nggak tega. Udah dibuka Pris tiket? Udah. Di? Di per30-an www.per30an.com. Lu tuh 30 berapa sih Pris? 30 bulat ya? Sekarang 31. Kemarin pas bikin per30-an pas 30. Pas 30-nya, Iya, sekarang 31. Sekarang 31 gue. Ada opener MC gitu-gitu? Opener ada, gue kayaknya bawa teman-teman dari Jogja. Kali ini MC opener teman-teman dari Jogja. Siapa tuh? Yang MC Bang Aan Papeda sama Diox. Diox itu bukan Dios ya? Nah, iya, dia Iya. bukan Jogja sih, tapi dia udah gabung circle anak Jogja banget. Openernya tuh ada si Ode, Ode Sensei, dia wibu. Terus Bonar Ya. Bonar Manalu, walaupun dia bukan anak Jogja ya. Nah, Bonar tuh lumayan sering gue iniin, Pris. Lumayan gue kadang ngechat dia untuk kayak Nar, ajarin gue Nar storytelling kayak gimana. Soalnya gue ngerasa kayaknya kok gue jarang ya storytelling gitu. Gue curhat ke Bang Rio, ke Rais, ke Ate gitu kan, kayak gue tuh biasanya kalau nggak opini, kalau nggak ini ada sesuatu yang mau gue Bedah. iya, atau kayak nih yang menurut gue masalah ini tuh kayak begini, bla bla. Ya stand up gue kayak begitu Iya, kan. iya. Terus gue kalau ngeliat Bonar, ini orang nggak habis ceritanya dia. Iya. Tiba-tiba ada cerita masa kecilnya baru dibawain sekarang gitu kan. Nah, gue kemarin per 30-an full gitu. Cerita Akhirnya gue hidup. cerita. Cerita kecil Iya. ya.
Itu ada lucunya Pris kalau kita gali-gali lagi. Ternyata iya. Ada ternyata. Iya. Dan yang bikin kemarin show gue tuh jadi ini banget, lu kalau mau lihat tuh ininya deh, reviewnya Sunpras pas tur Jogja. Oke. Dan maksudnya Sunpras pas ngomong, Bang Sunpras ngomong gitu, dan gue dengerin kayak, iya ini yang gue rasain tapi gue nggak bisa ungkapin gitu loh. Jadi emang segetir itu, kalau premisnya tuh emang segetir itu, kok bisa jadi lucu gitu loh. Gue juga kayak, ah ini kenapa gue ketemu lucunya ya gitu loh. Sebenarnya tuh kayak, ya udah lu cerita aja tuh udah bikin itu sedih banget gitu. Berarti ini perih kayak materi lu di slow burn gitu tipenya. Iya. Semuanya sejam tuh. Iya. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Ekstrim ya, maksudnya ini kayak agak gelap tapi maksudnya ada gitu-gitunya berarti ya. Gelap, nyakitin. Tapi Riran ini akan lebih cerah nggak dibanding yang per 30-an? Cerah, gue jamin. Gue jamin. Gitu. Nggak kayaknya orang pulang nggak akan ngingetin gue untuk lu yang sabar dulu apa enggak. Mereka udah tahu gue kayak ini udahlah dia nih lagi cerita aja. Iya. Gitu. Lu udah berapa sih spesial tuh Brits? Ada yang zodiak doang kan? Gemini. Iya, Gemini itu show pertama gue. Markas ya? Iya. Gemini itu 2000 21 apa 22 ya? Pokoknya setelah somasi. Iya. Iya, pokoknya setelah gue cabut dari Emily, gue bikin show itu. Somasi lu kalau nggak salah bermasalah kan? Iya kan? Iya makanya tuh karena gue lupa ya materi lu yang mana ya. Tapi kayak yang toko hijab ya? Iya. Enggak maksudnya gue lupa punchline lu yang mana. Tapi ada yang pas gue lagi nonton Somasi itu gue udah nonton beberapa kali open mic lu kan. Jadi gue udah hafal nih. Terus ada momen gue mikir gini. Oke, ini kayaknya punchline yang itu pasti nggak dibawain lah di sini. Pas lu bawain kayak, ini orang belum ngerti remnya di mana. Gue kayak ini platform Om Ded nih, ini panggung terrame dan Clipper tuh ngantri gitu kan. Kena tuh, Kena tuh. Gue sampai ke Flores gue 2 minggu pulang. Itu teror DM aja atau kayak? Wah DM. Tapi mereka tuh kayak sampai tahu WA gue. Kok bisa? Gak tahu. Entah aja ya. Ke WA gue terus sampai ngehang handphone gue waktu itu. Masih Redmi 8. Panik tuh Pris. Iya. Gue kayak panik banget. Gue sampai gak tidur. Seminggu tuh gue gak bisa tidur. Tidur kayak cuma sejam 2 jam terus deg-degan kebangun. Terus kayak takut gitu ngeliat. Gila ya. Jangan amit-amit ya. Iya, kayak amit-amit. gitu Soalnya ancamannya ngeri. Iya, ke nyawa semua. Nih terakhir Pris, lu opini lu orang nyerang Gemini tuh gimana menurut lu? Sebagai gue juga pelaku sih, tapi maksudnya lu jadi gimana ininya menurut lu? Nah karena Gemini menurut gue kayak dia anomali loh, kayak zodiak yang kayak gitu dia doang gitu. Cuman Gemini aja nih yang sekuat itu stigmanya kan. Iya. Gue tuh tadi nggak percaya buat zodiak, tapi semenjak gue bahas Gemini kayak kadang gue kayak tapi apa beneran ngaruh ya? Kan gue awalnya logika gue kayak gak mungkin lah zodiak main ini planet-planet di tata surya masa sih ngaruh ke sifat kita as a person tuh nggak nyampe di gue logikanya. Panjang lagi kalau gue mau jelasin nih. Coba kita soalnya ini. Gue Gemini yang gue tuh ini banget ngebedah banget Gemini agak gitu. Panjang dikit nggak apa-apa. Nah menurut gue tuh di tengah-tengah ya. Gue nggak ngebela Gemini juga. Karena memang ada sebagian Gemini tuh yang kayak anjing lalu gitu bikin ngerusak Gemini gitu. Nah zodiak itu sebenarnya tuh ada Moon dan Sun. Oke, nah ini nih, gue demen nih. Akhirnya gue bisa ini nih, ya kan? Nih agree to disagree, tapi kita berdiskusi nih, gue demen nih. Nah, ada Moon dan Sun. Jadi kalau yang kita tahu kayak, dia Gemini, dia Aries gitu-gitu berdasarkan tanggal lahir itu biasanya Sun-nya. Itu Sun-nya? Iya. Kalau Moon-nya itu tuh biasa dicek lagi. Dicek lagi kayak, lu lahir di mana, jam berapa. Jadi itu semuanya ngaruh dari garis lintang waktu lu lahir apa segala macam. Nah itu biasanya keluar nggak sesuai sama zodiak lu. Kayak gue Virgo. Jadi bisa Virgo? Nah gue Virgo dan secara persentase gue itu Virgo bukan Gemini. Gitu loh. Jadi sifat gue sebenarnya Virgo banget dan itu gue lebih relate ke Virgo beneran. Oh gitu. Jadi mungkin yang lu ketemuin Gemini yang beneran retro, mungkin dia Sun dan Moon-nya emang Gemini. Gemini abis. Iya gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang teman gue Gemini tapi nggak gitu, ya mungkin dia Sun dan Moon-nya beda. Nah terus kenapa tata surya ini bisa ngaruh ke sifat kita? Kenapa jam kita lahir kok ngaruh ke sifat kita gitu? Itu
kalau ngomongin itu tuh makanya gue tadi bilang gue suka yang dimensi perbedaan apa segala macam. Gue tuh percaya sama kekuatan alam semesta gitu loh, Za. Oh, jadi emang ngaruh menurut lu Iya, ya? emang ngaruh, kayak nggak semuanya tuh kebetulan gitu loh. Oke. Kayak gue ngomong kayak gini kayak peramal tarot nggak sih? Tapi Ini kita kan, nah ini perdebatan yang bokap lu pengen mungkin Pris gitu. Ini kita berdebat nih kan. Oh gitu ya. Iya, dan kayak oke lah kalau misalkan ada sebagian orang yang bilang oh lu percaya zodiak gini-gini tuh musrik. Menurut gue tuh terlalu cepat menilai aja. Iya. Kayak gitu karena nah di materi gue kan gue ada bilang di Alkitab tuh ada ceritanya soal pas bayi Yesus mau dikunjungi sama 3 raja dari timur itu tuh sampai Alkitab argumen zodiak ini sampai karena Alkitab menurut nih. gua agama aja tuh lahirnya belakangan. Duluan itu ilmu astronomi. Iya karena Kayak kenapa lu tiba-tiba yang datang belakangan ngatain ilmu astronomi yang salah, gimana sih lu gitu loh, maksud gua gitu. Nih orang-orang astronomi nggak ngatain lu Iya sih. kepercayaan yang dibuat-buat gitu Iya kan. sih, iya, Kayak iya, kenapa iya. zaman dulu juga orang jalan pakai garis lintang, pakai apa segala macam, rasi bintang yang mimpin. bener, bangsa Babilonia tuh duluan gitu maksud lu ya bikin kayak itu ya. orang duluan yang ngerti baca-baca Iya. rasi bintang dan lain-lain. Terus si apa di Alkitab itu ada apa tadi? Nah, jadi ada 3 raja dari timur itu untuk mengunjungi bayi Yesus. Itu mereka itu dipandu sama bintang timur itu. Jadi sama rasi bintang gitu loh. Jadi mereka jalannya sampai akhirnya menemukan bayi Yesus. Maksud gua itu aja ada rasi bintang berpengaruh gitu loh. Zaman sekarang lu nggak akan puasa kalau lu nggak lihat hilal. Itu juga benda langit. Kenapa kita dikatain musyrik hanya karena percaya benda langit gitu loh, kayak bro kita semua tuh sebenarnya sama percaya benda langit, cuman Beda ini aja. beda caranya Caranya aja aja. gitu loh. Cuman karena kita zodiak ini bukan agama, jadi kita jadi kayak bulan-bulanan banget nih, kayak musyrik banget tuh gini-gini. Terus ini apa? Zodiak paling red flag apa menurut lu? Gemini. Ya Gemini kan bener kan? Iya. Lu pun mengakui Gue sebagai mengakui. Gemini. Iya. Karena Gemini kalau brengsek banget asli. Apa biasanya brengsek ya? Gemini itu tuh kayak bisa banget switch plan-plannya itu tuh itu kan dia kan muka 2 kan, 2 cewek itu kan. Iya. Jadi dia tuh sangat-sangat bermuka 2. Gemini tuh bisa banget gitu. Nah, kalau di Gemini yang bisa mengolah itu muka 2-nya tuh dipakai untuk beradaptasi. Kayak di lingkungan ini dia langsung berubah nih jadi kayak gini. Oke. Di lingkungan baru dia langsung berubah jadi sesuai lingkungan itu. Tapi kalau Gemini yang memang dia pakai itu untuk sebuah kejahatan atau apa, ya dia bisa pakai itu untuk memanipulasi orang. Gitu. Iya. Itu Gemini. Tapi banyak juga kan Pris orang yang menyalahgunakan zodiak untuk kelakuan dia gitu kayak Betul. ya kan gue emang Libra jadi gini gitu. Iya, Ya kan, nah gue nggak suka. Scorpio emang gitu bro. Gue gitu. nggak suka kalau Gua orang nggak yang suka kayak tuh. kayak gue kan Gemini jadi gue bilang Enggak, fuck iya, lah. iya, itu ya. Enggak gitu lah, jangan. Karena gue membela Gemini nih serius nih gitu. Iya, kata-kata jangan nih. kayak Iya, gitu. iya. Gue aja Gemini gue dikit 30%. Iya. 70% gue iya, Virgo iya. dan ternyata oh iya ya gue Virgo banget lagi gitu. Argumentasi bintang lu tadi tuh kuat sih tuh Pris. Maksudnya kayak Iya, itu kan gue bawa di ini di Gemini. yang show Gemini Iya, itu, iya, cara iya. membela Gemini tuh gue di situ. lu masih ada materi zodiak yang akan lu keluarin? Masih baru premis gue. Ada. Gue nemu premis Komodo ternyata Pisces atau Aries. Komodo ternyata Pisces atau Iya, Aries. nanti deh, gua lagi bedah. Komodo ternyata Pisces. Kok Komodo ada? Dan kok lo concern dengan lu ngeliat Komodo nih terus kayak bentar dia Pisces nggak ya? Gitu proses berpikir lo kayak gitu. Proses berpikirnya tuh kayak pas dijelasin ternyata mereka ada musim kawinnya di bulan tertentu, terus ternyata hamilnya sekian bulan, terus gue ngukur kayak HPL-nya di sini nih. Kalau di sini nih kalau nggak Pisces gini nih. Pas gue bedah sifat-sifatnya oh iya mirip gitu. Sifat Komodo iya, mirip sifat sama Pisces sebagian karena dia mudian gitu-gitu. Jadi kayak oke, gue dapet. Oh Komodo mudian. Dia bisa Misalnya? tiba-tiba agresif, tiba-tiba walaupun mangsanya lewat dia lagi males dia diam aja gitu. Oh. Kayak gitu. Itulah isi-isi pikiran gak pernah kedufan gitu ya. Lu mikirin zodiak Komodo kayak gimana gitu ya. Oke Prisca, berarti per 30-an rerun itu tiketnya bisa dibeli di per30an.com. Ya, www.per30an.com. Acaranya tanggal 19 September di Usmar Ismail. Usmar gitu. Ismail. Oke, thank you Prisca ya sudah main kesini ya. Makasih Oza. Makasih Thank you banyak. juga. Sampai ketemu di Extra Jenis berikutnya. Bye bye.